sana itu sebenarnya tujuannya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, di mana klien saya belum mendapatkan keadilan, makanya kita sambangi ke Komnas Perempuan. Beberapa pengaduan juga kita ajukan untuk pemulihan klien kami, diantaranya psikisnya gitu, karena pasca kejadian masih trauma sekali atas apa yang dialaminya. Kemudian terkait proses kasus ini yang sedang berjalan, harapan dari klien kami adalah prosesnya tidak terlalu lama, karena kita ingin tahu dan kita ingin sekali cepat mendapatkan keadilan dan pelakunya segera ditangkap. Itu katanya Gini, setelah kita membuat pengaduan, kemudian ada hal-hal yang perlu memang untuk pemulihan dari klien kami, sehingga dirujuk untuk ke LPSK juga untuk menjadi satu kesatuan, sehingga hak klien kami bisa didapatkan dan keadilan bisa segera didapatkan. Sudah diterima pengaduan kami, dan terkait jadwal psikolog juga dari Komnas Perempuan siap untuk menjadwalkan klien kami untuk pemulihan psikisnya. Dan kemudian kita dirujuk ke LPSK itu adalah terkait untuk hak-haknya sebagai korban, karena sampai dengan detik ini belum ada titik terang dari kasus ini gitu. Jadi dari Januari buat LP sampai dengan sekarang bulan April, sudah 4 bulan, kita mengharapkan sekali agar pelaku segera ditangkap, karena klien kami masih trauma dengan kejadian yang pernah dialaminya itu, sehingga belum tenang jika pelakunya masih berkeliaran di luar sana. Dan kita sudah cukup dibantu sama rekan-rekan media terkait pemberitaan kasus Vina ini, tapi juga memang dari pihak sana tidak ada itikat baik sama sekali. Bahkan menghubungi saja tidak pernah baik ke korban, ke klien kami maupun ke keluarganya. Tidak ada upaya untuk menjalin komunikasi, apalah itu namanya, tidak ada sama sekali sampai sekarang. Maka untuk itu klien kami juga sudah tekad bulat bahwa sudah kami serahkan permasalahan ini ke pihak yang berwajib, biar supaya diadili sekalian atas tindakan perbuatan pada klien kami. Kita menyerahkan barang bukti berupa baju-baju yang terakhir dikenakan klien kami, yaitu berupa pakaian dalam dan semuanya dari kejadian pertama sampai kejadian yang kedua. itu bukti-bukti yang benar-benar valid banget ya Kak untuk Jadi bukti yang kita serahkan itu adalah baju yang terakhir dipakai pada saat kejadian. Kita serahin semua. Ini apa Kak? Kerudung, celana, pakaian terakhir dikenakan, pakaian dalam. Sudah. Oke. Itu bukti-bukti kuat untuk diserahkan ke pihak penyidik. Jadi kemarin juga setelah kita kumpulkan bukti untuk diserahkan, juga kita melengkapi pernyataan saksi. apa itu? Ya, saksi keterangan yang masih kurang pada saat menjadi saksi di polisian, untuk dilengkapin pernyataan keterangan, dilengkapi karena masih dirasa kurang lengkap. Jadi kemarin bawa saksi-saksi juga untuk penambahan keterangan saksi. Jadi proses selanjutnya tinggal kita menunggu SP2HP-nya terkait proses ini. Tinggal nanti gelar perkara untuk penetapan tersangka, baru kasus ini dilimpah ke kejaksaan. Suka ada kontak kan? Oke, jadi klien kami beserta keluarganya mulai tidak bisa berkomunikasi dengan terlapor itu sekitar bulan November 2023.
kemudian klien kami diblokir, aksesnya ditutup, nomor diganti sehingga tidak ada komunikasi apapun, sehingga klien kami di bulan Januari membuat laporan polisi. Nah, sampai dengan proses di bulan April ini, sebenarnya yang bersangkutan sudah diperiksa oleh kepolisian, cuman dari pihak terlapor belum ada memang untuk menghubungi kita, gitu. Selaku korban, selaku orang tua belum ada menghubungi kita sama sekali sejak diblokir di bulan November. Jadi memang mungkin kita juga nggak tahu apa niatnya ya, tapi yang jelas kita sudah menyerahkan semua bukti-bukti yang kita punya. Kami selaku kuasa dari korban, kami mohon semoga Kepolisian Republik Indonesia beserta jajarannya cepat untuk menangkap pelaku, karena jika belum ditangkap akan meresahkan klien kami, dan juga kami berharap tidak ada korban-korban baru berikutnya setelah klien kami. Cukup di klien kami. Kenapa klien kami speak up terhadap kasus ini? Karena supaya pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi terhadap wanita lain. Cukup di klien kami, dan klien kami juga cukup menderita atas perbuatannya, baik lahir maupun batin, dan itu tidak mudah untuk penyembuhan dengan kondisi seperti sedia kala. Jadi memang prosesnya ini pemulihannya akan lama. Jadi harus bolak-balik psikis ke dokter psikolog, juga harus benar-benar diawasi, karena tidak bisa dibiarkan sendiri. Dia bisa melakukan hal-hal yang namanya orang trauma, bisa melakukan di luar dugaan. Jadi harus dalam pengawasan baik orang tuanya maupun keluarganya, baik teman-teman terdekatnya maupun orang-orang yang sayang sama dia.